Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Bu sehat ya. Alhamdulillah. Baik Bu, saya minta waktu Ibu sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu. Untuk mengidentifikasinya yaitu bisa dikatakan bujukan moral jika itu ada dua hal yang satu benar dan satunya salah menurut hukum. Akan tetapi jika keduanya benar itu bisa dikatakan sebagai dilema etika. Ya, baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saja sebelum saya mengambil keputusan, saya terlebih dahulu saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian melihat siapa saja yang terlibat, kemudian bermusyawarah dengan seluruh dewan guru untuk seterusnya saya mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi semuanya, dan tentunya keputusan yang saya ambil itu sudah menjadi kesepakatan dari pihak sekolah. Ya, jadi Ibu dengan cara mengajak seluruh guru bermusyawarah ya Bu dalam mengambil keputusan. Kemudian Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu biasa lakukan selama ini Bu dalam menghadapi kasus? Ya, pertama-tama saya akan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk menceritakan permasalahannya sehingga saya tahu inti permasalahannya itu apa. Kemudian saya mengajak berdiskusi untuk menemukan solusi yang terbaik sehingga keputusan yang saya ambil itu nantinya tidak merugikan dari pihak manapun. Baik, jadi Ibu dalam mengambil keputusan tuh Ibu benar-benar berpikir mengajak seluruh dewan guru bersama-sama agar keputusan dihasilkan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya, benar. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Ya. Hal-hal yang menurut saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini yaitu saya melakukan diskusi dengan semua rekan-rekan guru di sekolah untuk menentukan keputusan yang tepat dan adil sehingga permasalahan ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Ya, jadi Ibu melakukan diskusi bersama seluruh rekan-rekan guru ya Bu. Benar. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam memutuskan kasus terkait dilema etika ini? Ya, tentu saja dalam mengambil keputusan ini ada tantangan ya Bu. Tantangan yang saya ambil, tantangan yang saya alami yaitu ada yang kontra atau ada tidak jarang ada orang yang tidak setuju dengan keputusan yang saya ambil. Jadi Bu, salah satu tantangannya tadi Ibu sudah mengambil keputusan, masih ada yang tidak setuju ya Bu dengan keputusan Ibu. Baik Bu, apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika Ibu langsung menyelesaikan pada saat kasus itu terjadi atau Ibu ada waktu tertentu untuk memutuskannya Bu? Tidak ada jadwal khusus ya Bu untuk menyelesaikan masalah ini karena begitu ada laporan saya langsung mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian melihat siapa saja yang terlibat dan kemudian saya bermusyawarah lagi dengan dewan rekan-rekan guru untuk menentukan keputusan sehingga tidak merugikan dari pihak manapun. Baik, jadi Ibu dalam penyelesaian kasusnya, misalnya kasus itu terjadi pada saat itu, Ibu bisa langsung memutuskan pada saat itu bersama dengan rekan guru ya Bu. Nah. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? Ya, tentu saja yang mempermudah itu ada bantuan dari rekan-rekan guru Bu ya di sekolah dan bantuan dari Ibu Kepala Sekolah tentu saja yaitu membuat keputusan dalam pengambilan keputusan saya itu lebih mudah. Iya, jadi Ibu dibantu oleh Pak Sekolah, sama dibantu juga oleh rekan guru ya. Iya, benar. Baik Bu, ini untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus
yang berhubungan dengan dilema etika ini. Ya, dalam mengambil keputusan kita harus melihat dari berbagai aspek atau sisi dan sudut pandang, karena tidak semua yang kita anggap benar itu baik. Iya, jadi Bu, dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan banyak hal ya Bu, Benar. supaya hasil yang dicapai itu bisa dipertanggungjawabkan. Benar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Ibu telah membantu saya dalam menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Semangat terus ya Bu dalam mendidik anak bangsa. Ya, semangat. Makasih Bu. Sama-sama Ibu.